Selamat pagi anak-anak yang saya cintai. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menghadapi masa pandemi yang menimpa kota kita Surakarta ini. Sehingga anak-anak kita masih belum bisa untuk bertatap muka, sehingga untuk pembelajarannya dengan menggunakan media atau jarak jauh. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin anak-anak sudah sering melihat saya, tapi pembelajaran di kelas belum pernah saya mengajar untuk anak sekalian, kecuali kelas 8 ini adalah kelas 8D. Karena saya mengajar mapel IPS, D, E, F, ya, kelas D, E, F, kelas E, dan kelas F, saya belum pernah bertemu dengan anak-anak sekalian. Untuk itu, perkenalkanlah anak-anak, nama saya Irman Wijaya. Nanti saya akan mengajarkan mapel IPS. Kalau secara tatap muka, IPS itu seperti ada kalian di kelas 7, ada 4 jam pelajaran. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, kurikulumnya hanya 50%, jadi pertemuannya juga akan dikurangi, ya, hanya 2 jam pelajaran. Untuk itu, anak-anak sekalian, silakan akan saya tampilkan YouTube, silakan untuk dipahami, silakan untuk dirangkum, dicatat di buku tulis kalian. Nanti ada tugas, ada pertanyaan yang kalian harus kerjakan dan dikumpulkan besok hari Senin depan. Ya, untuk itu anak-anak silakan perhatikan dan juga pelajari dari YouTube berikut. Ini anak-anak adalah negara ASEAN, kerjasama ASEAN, di mana ASEAN itu adalah Association of South Nations atau sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 18 Agustus 1967 di kota Bangkok dengan tujuan daripada ASEAN itu adalah yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya anggota negara ASEAN, kemudian meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di negara-negara ASEAN, meningkatkan kerjasama yang aktif, kemudian saling memberikan bantuan dalam bentuk saran, sarana, pelatihan, dan juga penelitian, kemudian bekerja sama secara efektif dalam bidang pertanian dan industri, memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara, dan juga memelihara kerjasama yang erat dan berguna berbagai organisasi internasional dan regional. Itulah tujuan ASEAN. Kemudian negara-negara pendiri ASEAN ini ada 5 negara ya untuk memberikan ASEAN. Indonesia diwakili oleh Bapak Adam Malik. Kemudian dari negara Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Rujak, sedangkan Filipina adalah Singapura diwakili S. Rajaratnam, sedangkan dari negara Thailand diwakili oleh Tanan Koman. Inilah mereka berembuk bekerja sama, 5 negara itu membentuk suatu ASEAN pada segi geopolitik dan juga dalam bidang ekonomi, memberikan kerjasama, meningkatkan ekonomi, keamanan, stabilitas di negara-negara ASEAN. Ini adalah pendiri dari negara-negara ASEAN. Kemudian anak-anak sekalian, dari ASEAN ini ada negara-negaranya adalah Indonesia, di mana Indonesia itu adalah negara yang ibu kotanya berada di Jakarta dengan luas wilayahnya adalah 1.404.516 km persegi, kemudian bahasa Indonesia, kemudian mata uang rupiah, hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945, kalian ketahui, dan juga lagu bangsaannya Indonesia Raya. Negara yang kedua adalah negara Malaysia, ini anggota negara-negara ASEAN. Malaysia ya,
ini ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, seperti laut. Luas wilayahnya adalah 324.257 km persegi. Bahasanya menggunakan Melayu, mata uang ringgit. Hari kemerdekaannya 3 Agustus 1957. Ini dari negara Inggris, merupakan negara masuk persemakmuran. Kemudian Brunei Darussalam, inilah negara yang kaya akan minyak. Ya. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Ya. Bandar Seri Begawan, luasnya 5.765 km, di Indonesia sangat jauh. Kemudian bahasa Melayu, mata uang dolar rupiah, hari kemerdekaan 1 Januari 1964, ini juga dari Inggris, jajahan Inggris. Nah, ini negara-negara yang keempat adalah negara Singapura. Ini adalah negara di Asia Tenggara yang disebut negara maju, karena semuanya itu berdasarkan industri, jadi tidak ada pertanian di negara-negara Singapura ini. Luas wilayahnya sangat sempit, hanya dibandingkan Indonesia yang tadi 1 juta, ini hanya 647 km persegi, bahasa Inggris dan Mandarin, mataannya dolar Singapura. Kemudian negara Filipina, ya, negara Filipina, ibu kotanya di Manila, di mana luasnya adalah 300.000 km persegi, bahasa Filipina, dan ini Inggris, ya, mata uangnya peso, bukan untuk alat dapur, bukan, tapi memang namanya peso. Ya. Lalu negara yang berikutnya yang menjadi anggota adalah negara Kamboja. Ya, negara Kamboja. Ini ibu kotanya Phnom Penh. Kemudian negara Kamboja ini mempunyai luas wilayah 181,35 km persegi. Ya, bahasa resminya Khmer, ya, matuannya adalah Riel Kamboja, 4 November, ini dari 1953 hari kemerdekaannya, dan dari Perancis. Ya, nih. Lalu negara anggota berikutnya adalah Vietnam, karena memang ada 10 negara di mana Vietnam ini masuk ataupun beribu di Hanoi, luasnya tidak begitu, hanya 331.200 km persegi, dengan bahasa resmi Vietnam dan mata uangnya dong. Ya. Ini merupakan kemerdekaan dari Perancis tanggal 2 September 1945, ini hampir bersamaan dengan negara kita, ya, tahunnya sama, hanya selisih bulan. Berikutnya adalah Thailand. Ya, Thailand ini dijuluki sebagai negara gajah putih, karena menurut tuntutannya di Thailand itu gajah merupakan hewan yang dikeramatkan. Ya. Ada luasnya 513 km persegi, bahasa Thai, dengan mata uang baht. Dan negara Thailand itu adalah belum pernah dijajah oleh negara manapun. Selanjutnya adalah Laos, ya, dengan berkota di Vientiane. Laos ini adalah suatu negara anggota ASEAN yang mempunyai keunggulan yang tidak mempunyai atau tidak berbatasan dengan laut. Jadi langsung oleh berbatasan daratan di negara lain, mendapatkan kemerdekaan dari Perancis dan bergabung dengan Israel pada tanggal 23 Juli 1997. Kemudian Myanmar, sekalian, ini ibu kotanya Rangon. Myanmar ini, ya, merupakan ibu kota administrasi dengan luas wilayahnya 676.578 km persegi. Kemudian bahasa resmi Myanmar dan mata uang Kyat. Ya, mata uang dan memperoleh kemerdekaan dari Inggris tahun 1984. Itu anak-anak sekalian. Nah, ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN, yaitu Thailand, Vietnam, Brunei, Kamboja, Indonesia, kemudian Singapura, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Laos. Itulah negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. Baik, karena itu tadi merupakan negara ASEAN. Sebelum
saya akhiri untuk pertemuan ini akan saya buatkan soal atau tugas. Silakan kalian ditulis, saya diktikan ya. Pak Herman, dengan pelan-pelan kalian nanti bisa mencatat dan kemudian tugasnya dikumpulkan pada hari Senin depan. Soal yang pertama, sebutkan batas-batas wilayah negara ASEAN. Anak sekalian, nomor soal yang pertama, sebutkan batas-batas wilayah ASEAN secara geografis. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, anak, sebutkan perwakilan dari negara-negara pendiri ASEAN. Kita tahu ada 5 negara, soalnya adalah sebutkan perwakilan dari negara-negara pendiri ASEAN. Soal ketiga, sebutkan negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN. Sebutkan negara-negara yang tergabung di negara ASEAN. Kemudian soal yang keempat, sebutkan letak astronomis dari negara ataupun ASEAN. Sebutkan letak astronomis ASEAN. Letak astronomis itu dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Ya, garis melintang itu dari barat timur, kalau garis bujur itu yang dari atas ke bawah. Ya. Kemudian yang soal terakhir, sebutkan karakteristik atau keistimewaan dari negara-negara yang tergabung di ASEAN. Lagi, sebutkan karakteristik atau keistimewaan dari negara-negara yang tergabung di ASEAN. Tadi, anak-anak sekalian, Bapak akhiri sampai di sini. Ya, silahkan kalian kerjakan menggunakan kertas, folio boleh, atau kertas dari buku biasa boleh. Silahkan nanti dikumpulkan pada hari Senin melalui wali kelas bisa atau langsung dengan Pak Irwan, tetapi yang mengumpulkan adalah orang tua, bukan kalian sendiri. Untuk itu saya akhiri sampai sini. Selamat pagi, selamat siang, dan tetap semangat.